Ya, kita mesti pengaruh juga. Intinya jangan sampai adik-adik salah pergaulan, kumpul preman, kumpul karo wong mendem. Ya kan? Yang mendem medoan loh, nggak bagus juga. Wong kalau kumpul sama orang mendem, kumpul sama orang narkoba, pada sumah ke depan suram, ya nggak ada harapan. Ya Bapak, adik-adik bisa melihat Bapak Bupati kita, priayi asli Kebumen, ya kan? Luar biasa. Sekolahnya di mana juga? SMP 3, oke. SMP 3, Dados Brimob di Jakarta. Masih di Brimob, dia nggak betul di Jakarta. Dia betul sama juga. Jangan sampai ada adik salah. Dari sekolah mana? Ya. Diajar Pak Fitri Adi enggak? Itu adiknya Pak Heri. Ya, bilang dari Pak Heri, kakaknya itu. Kalau ada yang mau jadi wong pinter, itu pulau karo wong pinter. Sing podo-podo ra sinau, pulau karo wong sing ape-ape, ya. Kalau wong sugih dimuli ya, berarti kan dia kepikiran kok gimana cara usahanya kita menimba ilmu dari dia. Kumpul karo wong alim ya tambah alim kita kan, sama juga. Intinya jangan bergaul dengan tadi wong mendem, ya kan, atau orang nakal, orang jahat yang pasti jadi penjahat. Gitu kan nanti akan bersama sama Pak Kapolres. Kemudian dalam mencapai sesuatu, adik-adik harus punya semangat yang luar biasa. Saya punya prinsip dalam hidup saya, orang yang kehilangan kesehatannya kehilangan banyak. Orang yang kehilangan teman kehilangan lebih banyak. Tapi kalau orang yang kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Ya, tepuk tangan. Jadi adik-adik harus punya semangat itu. Kalau kita kehilangan konco, ya kehilangan akeh lah. Konco itu penting, teman itu penting. Kalau dia kecelakaan, jadi kita akan merasa kehilangan. Kita kehilangan kesehatan kita juga kehilangan. Saya lihat kemarin saya ke tempat orang-orang cacat, mereka luar biasa. Mereka punya semangat untuk modern, apalagi kita yang normal semua seperti ini. Ya, kita harus mengembangkan semangat kita, kejar apa yang jadi cita-cita kita. Kalau adik-adik nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita, terus langsung jadi menso. Ya. Jadi mulai dari SMA ini, apa dari opo dipikir ke, aku mau jadi dokter, ya langsung ngaji dari dokter. Aku mau jadi pedagang, ya belajar ilmu dagang yang benar, entrepreneur yang benar. Aku mau belajar mau jadi bupati, ada bapak bupati. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kita tetap mempunyai motivasi tinggi, mempunyai semangat yang tinggi untuk mengejar cita-cita kita. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman semua mempunyai kekurangan, misalnya pada tim sembuh, tapi di Pak Kapolres bisa, tapi bukan yang menyerah. Jadi pada saat dia pulang, beliau kemarin kontingen dikirim ke Kongo. Jadi pasukan perdamaian PBB, ini nggak main-main. Jadi kalau nulis bahasa Inggris, beliau satu buku itu mungkin 5 menit, ya kan? Tapi kalau kita semuanya mungkin satu buku 5 jam nggak rampung juga. Nah ini perlu dilatih, diasah dari usia-usia sekarang. Dan teman-teman semuanya, dari para pelajar, ini ada putri yang luar biasa. Jadi yang teman-teman perempuan juga jangan kalah sama yang laki-laki. Walaupun perempuan, pertama sudah jadi dokter, kedua jadi ketua pengadilan negeri. Nah, tepuk tangan buat ketua pengadilan negeri kita, Dr. Ade Purwaningsi SHMH. Nah, coba perempuan nggak mau kalah, oke? Nah, jadi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Bupati Kebumen Haji Arief Sugiarto SHMH, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kasibidum, dan Pak Kasbangpol dengan Pak, saya tahunya Pak Moderator. Selamat pagi semua. Semangat pagi.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan sama Pak Bupati untuk bisa berhadapan dengan adik-adik semua. Seperti Pak Dandim tadi tidak begitu jauh beda pengalaman hidup ya. Jadi adik-adik semua, dulu saya kalau adik-adik semua tahu, saya sudah meninggal oleh ibu saya sejak saya SMP. Waktu itu dunia hampir runtuh karena tidak ada orang yang sangat saya sayangi. Tetapi dengan kejadian itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa. Kalau dulu saya kalah dengan Pak Dandim. Kalau Pak Dandim dari SD yang dia juara. Kalau saya SMP, tapi begitu ibu saya meninggal saya frustasi jadi nggak juara lagi. Kan gitu. Akhirnya saya meneruskan lulus di SMA seperti adik-adik ini. Kemudian habis itu kuliah di Universitas Islam Indonesia. Nah, yang perlu adik-adik mungkin bisa petik dari saya, dulu setelah saya lulus kuliah, saya sebenarnya bercita-cita seperti Pak Kapolres sama Pak Dandim ini jadi polisi sama tentara. Tapi saya satu kelemahannya nggak bisa berenang. Begitu datang ke tempat pendaftaran disuruh berenang nggak bisa. Akhirnya ganti posisi. Saya mendaftar waktu itu di Kejaksaan. Kenapa saya di Kejaksaan? Karena dulu melihat bapak saya kalau pakai baju Kejaksaan gagah kan Pak Jaksa. Nah, akhirnya saya termotivasi. Tidak ada pikiran untuk jadi hakim. Nah, ternyata daftar jadi jaksa tidak diterima sekali. Akhirnya daftar lagi dua-duanya. Jadi apa adik-adik? Kalau adik-adik besok lulus kuliah, semua tempat pendaftaran kerja yang memungkinkan kita masukin semua. Karena apa? Nasib kita tidak tahu kita di mana. Nah, akhirnya ibu daftar ke Kejaksaan sama pengadilan. Ternyata dua-duanya lulus. Lulus Kejaksaan lulus, kehakiman lulus. Ibu bingung, mana yang mau dicari gitu kan? Nah, akhirnya waktu itu gundah gulana ketemulah dengan teman ibu. Kenapa kamu bingung? Coba kamu pikirkan. Setelah ibu renung-renung, ternyata ibu pilih hakim. Ternyata lebih enak dia di hakim, gitu kan? Duduknya di atas. Kalau jadi jaksa duduknya di bawah. Maaf ya Pak ya. Jadi kalau mau jadi hakim lebih enak. Kenapa? Pak Jaksa tolong bawa barang bukti kan gitu. Jadi kalau mau jadi hakim, adik-adik harus mulai sekarang mempersiapkan mentalnya. Ya, saya lebih senang bertemu dengan adik-adik di sini daripada bertemu adik-adik di meja persidangan. Ada Bu, banyak. Yang ibu lebih miris, tolong ini pergaulan laki dan perempuan, jangan lagi pakai bebek-bebekan. Nanti lupa semuanya. Ya. Lupa jadi bebeban, semua perbuatan yang tidak boleh adik-adik lakukan sudah adik-adik lakukan. Akhirnya apa? Belum lulus sudah punya bayi. Nah itu gimana cita-citanya? Coba kalau adik-adik mau melakukan perbuatan yang seperti itu, ingat bapak ibumu bekerja untuk mencari nafkah, untuk membayar uang sekolah supaya menjadi orang yang bisa dibanggakan. Nah kalau pamit ke sekolah tapi habis itu main ke pada selintang, habis itu ngapain coba? Nah terus habis itu hamil. Setelah hamil punya anak, kalian gimana? Mau masuk tentara juga nggak bisa. Kenapa? Sudah melahirkan. Ya Pak ya? Lah gimana? Sudah melahirkan suruh lari, suruh panjat tebing. Ibu ini walaupun jadi hakim tapi pernah dididik oleh rekannya Pak Dandim ini di marinir selama 15 hari. Tersiksa dunia mau runtuh. Mau makan disuruh lari sebelum makan. Setelah makan suruh lari, suruh push up. Kalau enggak punya mental, adik-adik enggak punya. Jadi pesan ibu, tolong jauhi. Sini siapa yang pernah menghirup vape?
Ada nggak yang pernah menghirup vape? Main-main dulu dong dengan vape, habis itu rokok, habis itu cimeng. Tahu cimeng? Jangan mau ya kalau dikasih cimeng, ganja atau tembakau gorila. Yang semua yang berbau zat aktif tolong hindari, karena begitu adik-adik itu kena, adik-adik itu dapat merasakan susah untuk keluar. Nanti pertamanya adik-adik dikasih, habis itu pandai berbohong dengan orang tua, habis itu mencuri. Karena apa? Sudah sakau. Kalau sudah sakau, adik-adik bisa melukai diri sendiri. Dengan apa? Tangannya disilet, darahnya dihisap. Nah nanti kalau seperti itu berhadapan dengan Pak Kapolres, berhadapan dengan Ibu. Nah Ibu nggak mau. Saya pinginnya semua yang ada di sini sekarang ini minimal menjadi duta narkoba untuk di sekolahnya, untuk mencegah narkoba merambah dunia pendidikan. Sanggup? Janji? Oke, kalau ada yang tersangka, nah itu sama telepon nanti sama Pak Kesbangpol. Ada nggak yang kemarin ikut deklarasi? Kalau ada, besok hukumannya diperberat. Ya, kalau sudah deklarasi di sini, kemudian ketemu Ibu di pengadilan, hukumannya bisa 2 kali lipat. Mau? Enggak ya? Di rutan itu tidak ada tempat tidur. Satu ruangan untuk 50 orang, kamar mandinya 1. Kamar mandi jadi 1 dengan ruangan untuk tidur. Nah, nggak mau kan? Nggak enak kan? Lebih enak sama Bapak Ibu. Oke? Terima kasih dan saya bangga dan yakin adik-adik bisa menjadi orang-orang hebat di Kebumen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.